بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwani al-kiram, jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali mendapatkan kemudahan untuk duduk kembali di majlis kita yang mulia ini, untuk melanjutkan kembali faedah yang kita ambil dari petunjuk ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Semoga kita dimudahkan juga untuk bisa menambah iman kita terhadap ayat-ayat tersebut, dimudahkan juga untuk istiqomah di atas amal saleh dan mendapatkan keridhaannya ketika kita berjumpa dengannya. Kita masih bersama surat Al-Baqarah, dan pada malam ini insyaallah kita melanjutkan ayat-ayat Allah yang terkait dengan seruannya kepada Bani Israel. Dan di majlis yang lalu ayatnya sudah dibacakan, dan pada malam ini insyaallah kita akan mengambil faedahnya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah juga kalian melakukan talbis, yaitu mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, dan kalian menyembunyikan al-haq padahal kalian mengetahui tentang hal tersebut. Ayat yang mulia ini masih berisi seruan Allah kepada Bani Israel. Sebelumnya sudah diseru dengan beberapa seruan. Yang pertama, sekedar mengingatkan kembali, Allah menyeru agar mereka selalu ingat akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar memenuhi atau menunaikan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, agar beriman terhadap Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agar tidak menjadi orang-orang yang ingkar terhadapnya. Yang keempat, agar tidak menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, yaitu menjadikan ilmu yang diambil dari kitab Allah untuk mendapatkan nilai-nilai duniawi, sehingga meninggalkan wahyu Allah demi menyenangkan manusia atau mendapatkan kedudukan di sisi manusia atau kemuliaan. Dan yang kelima di ayat yang mulia ini, yaitu Allah melarang Bani Israel mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan yang hak padahal mengetahui. Seruan-seruan ini Allah sampaikan kepada Bani Israel melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang terjadi pada mereka zaman itu. Dan ini berupa teguran dari Allah Azza wa Jalla. Dan teguran dari Allah bukan berarti hamba yang tegur adalah hamba yang hina, tapi merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan hambanya agar kembali kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang Allah ridhai.
dengan menurunkan wahyunya, dengan mengutus para rasulnya. Ini sebagai bentuk kasih sayang Allah dan rahmatnya, sehingga perlu kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan membuka hati kita untuk beriman, kemudian mengikuti apabila ada orang yang datang kepada kita menjelaskan tentang apa yang seharusnya kita lakukan setelah kita melakukan penyimpangan dalam hal apapun. Mengapa manusia menyimpang? Ada beberapa faktor. Yang pertama, karena jahil, tidak tahu tentang ilmu, jauh dari petunjuk. Sehingga ketika seseorang jauh dari petunjuk, jauh dari ilmu dan ahli ilmu, maka dia akan berbuat sesuatu dengan istihsan, yaitu anggapan baik. Ini kan baik, maksudnya kan baik. Itu yang akan terjadi. Dan ketika sudah terjadi seperti itu dan tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang meluruskan, dan orang alim tentang hal tersebut yang menyimpang diam, maka yang terjadi adalah talbis. Al-haq dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Atau ada ahli ilmu yang ingin mendapatkan tempat atau rasa aman di antara mereka, maka mereka, orang-orang seperti itu kemudian mencampur. Maka kebatilan dicarikan dalilnya sehingga orang manusia menganggapnya itu adalah al-haq. Buktinya ada ayat yang bicara demikian, ada hadis yang bicara demikian. Dan itu yang terjadi pada manusia dari masa ke masa. Dan ini marak pada Bani Israel, khususnya adalah orang-orang Yahudi, dan terjadi juga pada kaum muslimin. Yang kedua, karena sebab kezaliman, yaitu ingin mendapatkan kedudukan di antara manusia, ingin diikuti, ingin berkuasa, atau ingin dimuliakan. Sehingga dari kezaliman ini muncul sifat al-baghyu, ya, aniaya kepada orang-orang alim yang mencoba untuk meluruskan, dengan dihinakan, dengan dijuluk-juluki, dengan macam-macam, yang bermaksud agar manusia meninggalkan orang-orang itu dan hanya kembali kepada kami. Sehingga manusia menilai orang yang alim adalah orang yang kuat, orang yang banyak pendukung. Yang lemah, yang sedikit pengikutnya, yang asing, berarti mereka menyimpang. Itu penilaian manusia. Itu pun terjadi pada Bani Israel dan terjadi juga pada kaum muslimin. Dua sebab ini, dua sebab yang besar, dan inilah sifat yang melekat pada manusia, sehingga amanah Allah, yaitu risalahnya yang Allah sampaikan dengan kitabnya yang mulia ini, ditinggalkan. Seperti yang Allah isyaratkan di surat Al-Ahzab, inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abayna ayahmilnaha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami, kata Allah, sudah menawarkan amanah ini, yaitu syariat ini, risalah ini, agar dilaksanakan kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung. Mereka semua menolak, tidak sanggup.
Karena beratnya risalah ini, beratnya amanah ini. Namun manusia menerimanya, dan manusia makhluk yang zalum lagi jahul, punya sifat zalim lagi sifat jahil. Dan dua sifat ini ada pada setiap manusia, akan muncul ketika diikuti oleh hawa nafsu, diikuti oleh hawa nafsu, kemudian dikuatkan oleh syaitan. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan larangan mengikuti hawa nafsu kepada nabinya alaihi wassalam. Dan sebagaimana kita pahami kaidah bahwa perintah Allah kepada nabinya khusus ataupun larangan itu juga berlaku bagi umatnya. Allah firmankan di surat Al-Jathiyah, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun." Kemudian kami menjadikan wahai Muhammad SAW di atas syariat ini berdasarkan perintah, maka ikuti syariat yang ada dasar perintahnya ini dari Allah Azza wa Jalla. Dan jangan engkau ikuti hawa nafsu, keinginan, pendapat, ide, prasangka siapapun dari manusia yang tidak punya ilmu tentang perintah Allah terkait dengan hal tersebut. Oleh karenanya dalam masalah yang terkait dengan al-haq, baik itu terkait dengan masalah akidah, keyakinan atau keimanan, terkait dengan ibadah atau amal-amal dan hukum, terkait dengan akhlak, nilai jiwa akan kebaikannya, terkait dengan muamalah, baik buruknya, halal haramnya, semua harus kembali kepada al-amru minallah, perintah dari Allah, dan tidak menerima pendapat kecuali bila pendapat itu sudah menjadi ijma', kesepakatan ulama. Dan sebagaimana kita ketahui dalam masalah hukum fikih, dasar hukum ada 3: kitab Allah, sunnah Rasulnya yang sahihah, dan ijma' ulama. Ijma' ulama. Kitab Allah tidak disangsikan. Sunnah, Nabi SAW menyebutkan sunnah ada 2 macam. Yang 2 macam ini merupakan satu bagian. Dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa' ar-rasyidin setelahku. Jadi apabila ada perintah tentang sesuatu yang terkait dengan agama ini, datang dari Quran sudah jelas, datang dari hadis Nabi SAW sudah jelas, datang dari salah seorang khulafa ar-rasyidin, apakah sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq atau Umar bin Khattab atau Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in, maka ini ulama sepakat sebagai dasar syariat. Atau adanya pendapat dari para ulama setelah mereka yang pendapat itu sama, sepakat, maka itu namanya ijma', maka menjadi dasar hukum. Selain itu, pendapat-pendapat pribadi dari ulama maka dikembalikan kepada ketiga dasar ini. Apabila bertentangan maka ditolak, apabila sesuai maka itulah maksudnya. Seperti itu. Dan itulah al-haq. Itulah al-haq. Dan al-haq adalah
apa yang datang dari Allah untuk maslahat manusia di dunia dan di akhirat dan diridhoi olehnya. Itu al-haq. Datang dari Allah untuk maslahat manusia atau para hamba Allah di dunia dan di akhirat dan diridhoi olehnya. Maka sesuatu dikatakan bagian dari al-haq bila sesuai dengan maksud yang Allah inginkan dalam kitabnya, yang disebut dengan hikmah. Disebut dengan hikmah. Dan agama Allah yang merupakan al-haq mengajarkan manusia untuk hikmah. Untuk hikmah. Allah firmankan di akhir-akhir atau maaf awal juz yang ketiga atau di akhir surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Dan barang siapa diberi hikmah, berarti dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Dan Allah Azza wa Jalla mensifati Nabi-Nya SAW disebutkan berulang. Di surat Al-Baqarah ini insya Allah akan disebutkan ketika Allah menyebutkan tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di surat Al-Jum'ah juga. Dan yang lainnya Allah menyebutkan tentang Nabi SAW, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dia yaitu Nabi kita alaihi wasallam mengajari manusia kitab Allah Azza wa Jalla dan hikmah. Allah tidak katakan sunnahnya, hadisnya, syariatnya tidak, tapi hikmah. Menjelaskan bahwa apa yang diajarkan Nabi kita SAW, apapun, sekecil apapun atau bahkan sebesar apapun, hikmah. Termasuk yang dianggap oleh sebagian orang-orang luar Islam, hukum-hukum yang Allah jelaskan dalam kitabnya atau sunnah Nabi SAW ekstrim, melanggar hak asasi manusia, yaitu hukum apa itu? Qisas. Apa itu qisas? Orang yang membunuh dibunuh lagi. Mereka mengatakan ini hukum yang sangat keras, melanggar hak asasi manusia. Masa orang hidup dibunuh? Kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menyebutkan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Untuk kalian semua wahai manusia, dalam hukum qisas ada kehidupan wahai orang yang berakal. Dijelaskan oleh para ulama mengapa dia ditetapkan hukum bunuh, karena dia membunuh. Inilah al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalnya. Dan perbuatan maksiat itu kalau dibiarkan pelakunya itu akan menimbulkan candu, ketagihan, dan membuat kerasnya hati, matinya hati. Sehingga ketika dibiarkan terjadi kasus yang berulang dengan orang lain, apa yang dia lakukan? Membunuh lagi. Dibiarkan terjadi lagi, membunuh lagi. Itu yang terjadi. Sehingga di antara hikmah Allah Azza wa Jalla dalam hukum qisas ada kehidupan bagi masyarakat yang lain. Ada rasa aman. Kemudian prakteknya pun tidak pembunuh langsung dibunuh, tidak. Ada proses hukum, ada penyelesaian. Bahkan tidak langsung divonis, tapi ada perincian. Silahkan barangkali keluarga pelaku ini mau minta keringanan. Apa keringanannya? Sudah, ganti saja dengan diat.
dengan ganti rugi berupa sejumlah harta. Atau barangkali juga minta agar dimaafkan karena alasan-alasan yang banyak. Itu perincian tentang penerapan hukumnya. Kalau keluarganya tidak memberikan alasan atau memberikan hal-hal tersebut, maka baru penguasa menetapkan hukum tersebut. Dan ketetapan hukumnya bukan pada orang per orang, bukan pada pemimpin kelompok, bukan, tapi kepada penguasa tertinggi dari kaum muslimin di suatu negeri. Tidak sembarangan. Namun yang tidak paham tentang hukum tersebut mengatakan ini hukum yang ekstrim, yang keras. Oleh karena yang Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang hikmah itu ada pada unsur apa saja. Barangkali yang ingin lebih rinci, silakan bisa membaca nanti surat Al-Isra dari ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-39. Saya sebutkan awalnya saja. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu Allah mewajibkan kepada kalian agar janganlah kalian ibadah kecuali hanya kepadanya saja dan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian disebutkan di setiap ayat unsur-unsur dari hikmah. Kemudian di ayat yang ke-39 Allah katakan, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah di antara apa yang Tuhanmu Allah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad SAW dari hikmah. Diajarkan pada manusia, dilarang berbuat syirik, agar berbakti pada orang tua, kemudian juga agar tidak membunuh, agar tidak melantarkan anak yatim, agar tidak makan riba dan sebagainya. Dari unsur-unsur kebaikan-kebaikan bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Itu al-haq. Sehingga al-haq punya sifat. Jadi kalau kita ingin mengetahui seseorang ini menyampaikan al-haq atau tidak, berada di atas al-haq atau tidak, kenali sifat al-haq. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "I'rifil haqqa ta'rif ahlahu." Kenali kebenaran itu dengan sifatnya yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Maka engkau akan kenal siapa saja orang yang berada di atas al-haq. Siapa saja akan kenal dengan sifat al-haq itu. Tidak sedikit para ulama mengumpulkan sifat-sifat itu, namun barangkali kita hanya menyebutkan sifat secara umum saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, dalam segala permasalahan kembali kepada dalil dari kitab dan sunnah. Masalah apapun mesti kembali kepada dalil, baik dalam masalah besar, bahkan dalam masalah sepele. Mungkin yang pernah membahas tentang fikih haji, ketika seorang sedang ihram lalu dia membunuh binatang buruan, sepele tidak? Membunuh binatang buruan sepele tidak? Sepele. Tapi ada ketentuannya, ada fidyahnya. Dari mana itu? Dari kitab Allah Azza wa Jalla. Seorang suami mengatakan pada istrinya, "Anti ka dhahri ummi." Engkau bagiku bagaikan punggung ibuku karena sangat berjasanya. Ada hukumnya. Seorang suami mengatakan, pulang kau ke rumah ibumu. Ada hukumnya. Apalagi kalau berkaitan dengan nyawa, harta, dengan rahim, dengan akal, dengan agama, maka harus kembali kepada dalil. Tidak boleh sembarangan. Kalau tidak tegak dengan dalil,
atau menarik-narik dalil, maka bukan al-haq. Yang pertama. Yang kedua, memahami maksud dalil sebagaimana sudah dipahami oleh generasi awal umat ini, yaitu muhajirin dan ansor. Muhajirin dan ansor. Oleh karenanya sahabat yang mulia Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhuma, diwakilkan ucapannya oleh Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, mengatakan al-ibadatu allati lam ya'rifha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbad biha. Sebuah ibadah yang bila sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal ibadah tersebut, jangan engkau ibadah dengan ibadah itu. Jadi mereka paham, mereka sudah melaksanakannya. Sekarang muncul pendapat-pendapat ajib, aneh, khususnya pada masa-masa ini. Ada yang tahu? Pendapat apa itu? Tentang haji. Ada yang baca? Haji kan tidak harus bulan Dzulhijjah. Kan Allah berfirman, al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang diketahui, tidak cuma 5 hari katanya, di hari-hari yang diketahui. Jadi biar tidak berdesak-desakan, biar tidak begini-begini, ya sudah hajinya di bulan yang lain selama masih bulan haji. Bulan apa saja bulan haji? Bulan apa saja? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi kalau Dzulhijjahnya nanti begitu, ya sudah di bulan sebelumnya, Dzulqa'dah atau Syawal. Lah kan ada hadis menyebutkan al-hajju Arafah. Haji itu penentuannya di Arafah, wukuf di Arafah. Kan tidak ada tanggalnya, itu disebutkan. Wah ya subhanallah. Itu contoh talbis yang disebutkan di ayat yang sedang kita ambil faedahnya. Dari mana paham ayat seperti itu? Harus kembali kepada generasi awal umat ini, muhajirin dan ansor, karena mereka lah generasi yang Allah khususkan sudah sampai pada derajat tertinggi dalam iman, yaitu apa? As-sabiqun. Allah menyebutkan derajat orang beriman ada 3 di surat Fatir. Kita sebutkan kembali. Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina astafaina min ibadina, faminhum dzalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah." Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Namun di antara mereka itu ada zalimun li nafsihi, yaitu orang beriman tapi perintah Allah kadang ditinggalkan, larangannya dikerjakan. Wa minhum muqtasid, dan mereka muqtasid. Mereka kalau perintah itu yang wajibnya saja, yang sunnahnya tinggalkan, walaupun larangan sudah bisa ditinggalkan. Wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah, dan di antara mereka orang-orang yang bersemangat, bersegera dan berlomba dalam kebaikan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka? Allah firmankan surat At-Taubah, was-sabiqunal awwalun. Generasi yang sudah sampai pada as-sabiqun, yang pertama kali mereka adalah minal muhajirin wal ansor. Ini yang kedua. Oleh karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika minta izin kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebelum Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah memerangi orang-orang Khawarij di Nahrawan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu minta izin, jangan buru-buru, biar aku datang dulu pada mereka, barangkali mereka mau kembali. Dari jumlah banyak riwayat menyebutkan, ada yang mengatakan 6.000, ada yang mengatakan 8.000, ada yang mengatakan 10.000, ada yang mengatakan 12.000, kembali separuhnya setelah ada adu hujjah. Namun sebelum itu beliau mengatakan, dan tidak seorang pun dari kalian dari sahabat Nabi. Pada kalian tidak seorang pun ada sahabat Nabi.
yang mengetahui wahyu turun. Siapa Khawarij? Yang menganggap siapapun yang tidak sejalan dengan Quran kafir, wajib diperangi, halal darahnya, yang sekarang sudah mulai bermunculan kembali manusianya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu, tidak seorang pun dari kalian ada sahabat Nabi. Ketika Al-Quran difahami tidak dengan pemahaman mereka, menyimpang. Ini al-haq. Yang ketiga, menjadikan manusia cinta kepada ilmu dan ahli ilmu. Cinta kepada ilmu dan ahli ilmu. Karena Allah melarang kita beramal kecuali dengan ilmu. Allah firmankan surat Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Jangan kau ikuti apa yang kau tidak punya ilmunya. Allah juga berfirman di surat Muhammad SAW, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Dalam kau berilmu tentang la ilaha illallah, kemudian wastaghfir li dzanbik, istighfar akan dosa-dosamu. Berilmu dulu baru beramal, yaitu istighfar. Dan ahli ilmu, karena mereka lah orang yang dipuji oleh Allah. Allah firmankan surat Fatir, "Innama yakhsyallaha min ibadi al-ulama." Tidak ada yang takut dari para hambanya pada Allah kecuali para ulama. Allah juga berfirman di surat An-Nahl, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian pada ahli dzikir, yaitu ulama, jika kalian tidak mengetahui ilmu. Nabi bersabda SAW, "Al-ulama warathatul anbiya." Ulama pewaris para nabi. Ini yang ketiga. Yang keempat, menjadikan orang-orang yang mengikutinya, itu al-haq, membersihkan dirinya dari kekotoran-kekotoran lahir dan batin. Maka al-haq kalau kita dengarkan, al-haq kalau kita baca, al-haq kalau kita ikuti, kita akan galau, gelisah, takut terhadap apa? Azab Allah Azza wa Jalla. Contohnya kita membahas riba. Sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan masalah itu, maka ketika hati kita ini tulus dalam belajar ilmu, akan timbul kegalauan. Aduh, saya bagaimana selama ini ya? Saya selama ini begini-begini. Nanti amal saya bagaimana? Nanti masa depan saya bagaimana? Galau. Sehingga ada proses untuk membersihkan diri. Karena memang demikianlah Nabi kita diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Di ayat yang sama di surat Al-Jumu'ah dan yang lainnya, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, membacakan pada mereka ayat-ayat Allah, dan yuzakkihim, membersihkan mereka dari apa? Dari sifat buruk lahir dan batinnya. Yang kelima, menanamkan sifat rahmah, sifat kasih sayang. Kepada siapa? Kepada manusia secara umum dan pada orang beriman secara khusus. Nabi kita menyebutkan agama ini adalah nasihat. Ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Dan Allah menjelaskan nasihat yang harus tegak, 3 jenis. 3 jenis nasihat. Allah firmankan di surat Al-Asr, "Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Hendaklah kalian wahai orang beriman saling memberi nasihat, saling memberi wasiat, saling mengajarkan tentang al-haq, untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Berikan nasihat.
Yang kedua, watawasau bis sabr, saling berikan nasihat, saling berikan wasiat untuk sabar dalam hidup di dunia ini, berpegang teguh dengan al-haq. Yang ketiga, Allah firmankan surah Al-Balad, watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Tawasau bis sabr sudah tadi. Sekarang watawasau bil marhamah, adalah kalian saling memberikan nasihat, saling memberikan wasiat agar marhamah, saling kasih sayang. Kalau ada saudara yang salah, bukan dijauhi, bukan dicaci maki, bukan dihukum, dinasehati agar kembali kepada Allah, bertaubat. Bertaubat. Bukan kemudian langsung ditinggalkan, tidak tegur sapa, bukan. Dirahmati, dikasih sayang dengan nasihat. Nabi kita menyebutkan SAW, man la yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi saudara yang muslim, tidak akan dirahmati oleh Allah SWT. Dan Allah memuji generasi awal umat ini di surat Al-Fatah, di akhir surat Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad alaihi wasallam adalah Rasulullah, dan orang-orang yang bersamanya kerasnya kepada orang kafir. Sudah kelewat ya, siapa orang kafir? Siapa mereka? Yang belum mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Adapun sesama mereka, siapa sesama mereka? Yang sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat, ruhama'u bainahum, saling rahmah, saling kasih sayang. Seperti itu. Itulah al-haq. Jadi kalau ada orang yang kepada saudaranya yang berbuat salah, lalu menyikapi dengan keras dan kasar, bukan rahmah, itu bukan sifat al-haq. Waspada. Kalau ada orang berilmu kepada orang tuanya berani berteriak, itu bukan al-haq, maka waspada dari sifat itu. Nah, kita punya sifat, maka kenali sifat al-haq, engkau akan kenal siapa orang berada di atas al-haq tersebut. Kita kembali ke ayat yang mulia ini. Allah menyebutkan pada Bani Israel, dan ini juga pelajaran kita sekalian, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur al-haq tadi dengan batil. Apa itu batil? Sesuatu yang dibenci oleh Allah dan menyimpang dari jalannya, yang memberikan keburukan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Jangan dicampur. Sekarang jihad al-haq bukan? Jihad al-haq atau bukan? Mengapa al-haq? Ada perintahnya. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah kalian dengan harta kalian dan jiwa kalian. Membunuh batil. Tapi dalam jihad ada membunuh. Bagaimana madukannya? Yang membunuh kita ini adalah jihad al-haq, dengan membunuh yang merupakan kebatilan. Maka fahami kapan membunuhnya seseorang dikatakan jihad. Kemana kembalinya? Dalil kitab dan sunnah. Lalu bagaimana perbuatan dikatakan jihad? Kembali kepada pemahaman generasi awal. Kemudian kembali kepada ahli ilmu. Kalau semuanya tidak menyebutkan hal itu, berarti membunuhnya kita bukan jihad, bukan al-haq, tapi batil. Maka orang yang mengajak manusia untuk membunuh dengan membawakan ayat ternyata tidak sesuai dengan tiga unsur tadi, al-haq atau batil? Jamaah, al-haq atau batil? Batil.
Karena batil itulah maka berbuat sesuatu yang keluar dari etika, keluar dari jalan yang Allah ridhai, sampai membunuh orang sedang sholat berjamaah, begitu kan? Mengebom di masjid, membawa bom bunuh diri. Al-haq atau batil? Batil. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan campur aduk al-haq dengan al-batil. Itu kebiasaan Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi, yang diikuti langkahnya oleh sebagian kaum muslimin. Mengapa? Karena dua sifat tadi di awal kita tadi. Apa itu? Apa tadi? Jahil dan zalim. Ilmunya tidak tahu, berbuat dengan hawa nafsu, zalim. Contohnya sekarang di Palestina. Mari kembali ke belakang 50 tahun yang lalu atau 60 tahun yang lalu. Daerah itu daerah siapa tadinya? Hah? Muslimin, ya kan? Muslimin, tidak ada namanya Yahudi di sana. Lalu datanglah Yahudi satu, dua, berkumpul satu kampung kecil, berkembang, lalu mengikrarkan negara tersebut, lalu mulai berkembang dikit. Sekarang yang tinggal sedikit, tanah Muslim atau tanah Yahudi? Tanah Muslim. Seorang Muslim tidak boleh berbuat begitu. Nabi kita menyebutkan SAW dalam hadis muttafaqun alaih, la'anallah, Allah melaknat. Ada 4 unsur. Di antaranya man ghayyara manaral ardi, orang yang mengubah batas tanah, dilaknat oleh Allah. Maka Muslim tidak berani. Yahudi ya sudah biasa mereka begitu. Maka Allah peringatkan. Lalu mereka membawakan dalil dan sebagainya. Allah peringatkan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan. Ini pun berlaku bagi kaum muslimin. Jangan lakukan talbis hak dan batil. Dan sekarang ini kalau kita tidak kembali kepada ilmu dan ahli ilmu, kita tidak tahu lagi syariat ini mana yang hak, mana yang batil. Karena sudah banyak talbis. Oleh karena mereka yang masih punya ketulusan ilmu dan iman dan belajar ilmu dari dasarnya, ketika berbicara 4 mata, jangan di hadapan orang banyak, diskusi 4 mata, kembalikan kepada dasar ilmu dan kaidah-kaidahnya, akan mengakui, ya memang sih selama saya belajar belum pernah ada masalah ini, tapi kalau saya kembali kepada dasar ilmu, saya ditinggalkan jamaah. Kalau saya tinggalkan jamaah, saya akan bangkrut. Itu yang terjadi. Sehingga takut dengan itu. Maka yang terjadi, wala talbis al-haq dan batil. Itu terjadi dari masa ke masa. Maka Allah peringatkan khusus pada Bani Israel, dan petunjuknya ada untuk kita kaum muslimin agar waspada dari hal tersebut. Dikuatkan oleh Allah SWT, wa taqtumul haqqa. Kalian tahu al-haq itu, tapi kalian sembunyikan di balik punggung kalian. Jangan sampai orang awam melihat, jangan sampai orang yang alim itu kenal tentang hal tersebut, dibungkus rapat-rapat. Wa antum ta'lamun, kalian hakikatnya tahu itu al-haq, itu batil. Tapi karena hawa nafsu dan karena unsur-unsur lainnya. Semoga Allah menjaga kita semua dari mengikuti batil dan dimudahkan dalam mengikuti al-haq dan istiqomah di atasnya sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla keadaan demikian, dan ridho pada kita setelah memaafkan kesalahan kita dan mengampuni dosa kita sekalian. Dan barangkali ada yang ingin sampaikan, silakan nanti setelah azan isya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum. Dipersilakan barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Tafadhal. Ini ada 2 masalah yang kita setiap haji. Nomor 1, tidak pernah kita menyebut dan al-masjid wal marja. Bahkan al-marja kata al-lail, ambil batu juga belum pada waktunya kebanyakan. Yang kedua, kami al-hajj
yang diterangkan dalam Quran fi masy'aril haram. Masy'aril haram yang Arafah, apa namanya, Jabal Rahmah, sama sekali ya. Kami hanya sekedar ditaruh di lapangan dengan begitu saja. Bagaimana? Baik, barakallahu fikum. Kita walaupun awam tentang masalah ilmu, tapi terkait dengan hal-hal yang wajib, yang fardu ain, maka wajib mempelajarinya. Tidak harus kita menekuni yang apa yang kita tidak mampu, karena batasannya Allah firman surat Al-Ghabun, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian pada Allah sebatas maksimal kemampuan kalian. Dan Nabi kita bersabda SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Karena kita awam dan keterbatasan kesempatan untuk belajar ilmu dan tidak kenal ahli ilmu yang al-haq di atas al-haq, maka kita tahunya siapa yang berani bicara ilmu dia adalah ahli ilmu, maka kita tertuntut untuk menyampaikan pertanyaan pada mereka, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian pada ahli zikir jika kalian mengetahui. Maka seorang muslim ketika sebab-sebab tadi sudah dia lakukan, maka dia bara'atu dhimmah, terlepas dari tanggungan ya. Dan keburukan mereka yang menanggungnya, yang menyampaikan kekeliruan, yang menyampaikan kesalahan, mereka yang menanggungnya. Adapun orang awam, maka Allah menilai mereka sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Itulah beratnya orang yang menyandarkan diri pada ilmu. Kita terima saja. Insyaallah. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa melainkan sebatas maksimal kemampuannya. Kalau ke orang awam yang Ami tadi sebutkan, hajinya kok begini-begini? Ya saya tidak mengerti. Saya yakin dia itu orang alim, maka saya mengikuti. Seperti itu. Dan dia sudah melakukan sebabnya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka mas'uliyah ada pada mereka. Allah alam nanti jawabnya di depan Allah, bagaimana kita tidak mengetahui, sebab kita diberikan kemudahan akan hal tersebut. Fadal. Iya. Waalaikumsalam. Silakan. Antara apa Pak? Hidayah dan nikmat, hikmah. Baik. Itu baik. Hikmah, nilai kebaikan yang ada pada sesuatu secara umum. Adapun hidayah adalah apa yang Allah berikan pada seseorang dari kebaikan. Apa yang Allah berikan pada seseorang dari kebaikan atau kesepakatan, itu hidayah. Adapun hikmah, maka kebalikan dibalik sesuatu. Maka hikmah itu ada pada sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Contohnya, sekarang saya haus, minum, maka ini kebaikan, maka hikmah. Tapi kemudian di kesempatan yang lain saya haus, ternyata minumnya es sirup. Setelah itu bagaimana? Serak, batuk, suara hilang. Ada hikmah. Maka hikmahnya itu kebaikan, ada yang Allah berikan langsung, yaitu minum air putih tadi, ada yang dengan sebab keburukan. Sehingga ketika seseorang minum, kemudian selain minum dia sakit, ada hikmah apa itu? Pelajaran agar ketika haus jangan minum itu lagi. Yang kedua, Allah menginginkan agar dia istirahat. Karena kebanyakan ngomong dia banyak dosa, istirahat dari ngomong. Yang ketiga, agar dosanya dihapuskan dengan sakit tadi. Nah, itu hikmah ya Pak. Seperti contohnya, kenapa sih sebagian orang awam mengatakan, kenapa sih Allah menciptakan iblis dan syaitan? Kan buruk dari sisi wujudnya syaitan dan iblis. Tapi hikmah bagi orang beriman, dengan adanya syaitan dan iblis, dia semakin
waspada dari penyimpangan, mengikuti syaitan, dan bersemangat dalam iman dan amal saleh. Kok tidak ada syaitan iblis bagaimana? Santai. Santai. Maka tidak ada perbedaan iman antara satu orang dengan yang lainnya. Tidak ada perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir. Maka hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam segala sesuatu ada hikmah, tetapi Allah memilih siapa yang berhak mendapatkannya. Maka barang seperti diberikan, maka kebaikan. Dan hidayah masuk dalam hikmah. Hidayah masuk dalam hikmah. Begitu Allah SWT. Cukup ya, Mas? Saya kira demikian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Semoga maafkan kita semua dan yang semua diberkahi dan mudahkan untuk bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.